mimpinya jadi lebih penting mereka sebagai penggerak utama pertumbuhan bangsa. Saya yakin Mbak Putri juga sepakat dengan hal ini karena Mbak Putri juga salah satu penggerak utama pertumbuhan bangsa, memiliki bisnis sendiri, menjadi sosok yang inspiratif. Boleh dibagikan pandangannya, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan di Indonesia agar bisa berdaya dan mungkin serupa dengan Mbak Putri atau mungkin lebih baik gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, senang sekali bisa hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama aku mau mengucapkan congratulations untuk KW Indonesia yang ke-40 tahun. Terima kasih sudah berdampak positif dan sudah mengempower banyak sekali perempuan Indonesia. Kalau ngomongin soal wanita, aku sama Mbak Air ini paling semangat kalau udah ngomongin soal perempuan ya. Karena perempuan ini sangat penting sekali karena kita tuh adalah penggerak bangsa. Kita tuh adalah kunci dari kemajuan Indonesia. Makanya yang sebenarnya paling penting itu adalah kita sebagai perempuan-perempuan ini kita harus saling menggandeng satu sama lain, mensupport satu sama lain. Itu tuh yang salah satu yang paling penting gitu. Makanya aku happy banget kalau misalkan ketemu sama kayak Mbak Airin dan teman-teman perempuan yang saling nyolek dan mensupport satu sama lain gitu ya. Karena kita harus bersatu nih dan berkumpul untuk bisa membuka pintu dan memberikan kesempatan lebih banyak untuk perempuan Indonesia. Kalau dibilang potensinya sangat luar biasa ya Mbak, cuma kita juga tahu bahwa masih banyak sekali kendalanya. Dan ini yang memang harus kita kerjakan sama-sama. Benar ya, harus kita kerjakan sama-sama dan kita memang nggak bisa kita meremin gitu. Yang pertama ya pasti inclusivity masih jauh perjalanannya. Kita harus masih berjuang bersama-sama untuk bisa membuat negara kita lebih inklusif. Yang kedua, kita juga tahu bahwa masih banyak ketidaksetaraan. Seperti kita tahu bahwa akses itu belum sepenuhnya gitu. Jadi contoh deh hal yang paling penting gitu, misalkan personal hygiene seperti produk-produk yang kau punya gitu. Nah itu menurut aku harusnya semua orang punya akses yang sama gitu untuk personal hygiene. Jadi personal hygiene atau personal care itu bukan luxury, tapi itu adalah sebuah basic needs gitu. Yang itu harusnya bukan sebuah luxury lah gitu. Jadi masih banyak. Terus yang ketiga ya tadi kita ngomongin soal edukasi, kesehatan, cara berpikir, dan itu tuh masih banyak PR-nya gitu. Cuma aku yakin sekali sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang bersuara, punya platform, pemerintah, swasta juga sama-sama bergabung untuk tadi membuat negara kita semakin inklusif, semakin indah, semakin bersatu, dan semakin bisa membuat para perempuan lebih bersinar lagi juga. Menarik Mbak Putri, kalau misalkan berbicara tentang akses ke personal care dan juga hygiene, karena mungkin orang berpikir oh ya udah wanita sukses ya udah pasti personal care-nya oke, hygiene-nya oke, tapi mungkin to certain people itu bukan big deal gitu. Nah, seberapa besar makna personal care bagi Mbak Putri sebagai pemimpin perempuan muda dan seberapa penting itu harus menjadi hal yang accessible? Personal care itu penting sekali ya gitu, karena itu kan jadi yang pertama yang paling penting adalah perempuan itu harus bisa mencintai dirinya sendiri. Jadi perempuan itu harus bisa menjaga dirinya, bisa mencintai dirinya, dan juga bisa tahu superpower yang mereka punya itu apa gitu. Dan dengan kita bisa menjaga diri kita, merawat diri kita bisa semakin bersih gitu, kita juga nyaman sama diri kita, akhirnya kita jadi semakin confident juga gitu. Dan itu kan adalah kesehatan tuh adalah nomor satu ya yang paling penting gitu. Dan jadinya menurut aku ya tadi personal hygiene atau personal product adalah menjadi salah satu hal yang penting gitu untuk bisa mendukung perempuan menjadi lebih confident lagi dan bisa menggapai mimpinya jadi lebih confident lah. Iya ya. Kalau dipikir-pikir mungkin banyak orang yang nggak menyangka ya personal care tuh justru indikator kecil tapi dampaknya besar ya, karena bisa boost confident. Betul. Dan kita tahu KW Indonesia juga sering melakukan inovasi, salah satunya adalah produk yang nanti akan di launching khususnya di bidang kebersihan dan gaya hidup bagi KW Indonesia. Nah bagaimana
hal ini bisa berperan dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kualitas kehidupan perempuan di Indonesia selain boost confidence, karena boost confidence pasti jadi level utama. Ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah tadi kan kalau kita ngomongin soal teknologi dan adaptasi ya, kita memang sekarang kebutuhan masyarakat pasti akan berubah terus gitu. Needs and wants-nya pasti kan berubah terus gitu dengan zaman, dengan lifestyle yang kita lagi suka gitu kan. So, apalagi dengan climate change yang terjadi dan segala macamnya gitu. Jadi memang kita membutuhkan produk yang sesuai sama kebutuhan kita gitu. Jadi penting banget juga untuk tadi kita mendapatkan produk-produk yang sesuai dan terus berinovasi untuk tadi, karena kita lifestyle kita kan berubah terus nih gitu. Kita punya kebutuhan banyak sekali gitu. Jadi bukan cuma untuk boost confidence, tapi itu sebagai basic needs gitu. Basic needs untuk kita bisa menjalankan hari kita dan bisa menjalankan lifestyle kita dengan tenang, dengan aman dan nyaman. Oke, boleh dong berikan tepuk tangan untuk